Jika diketahui vektor U sama dengan negatif 1, negatif 3, dan vektor V sama dengan negatif 4, 2, hasil U dot V, kita pakai rumus yang pertama ya. U dot V itu adalah jumlah dari hasil kali setiap elemen yang bersesuaian. Yang atas kalikan yang atas, ya, jadi negatif 1 kalian teman-teman kalikan dengan negatif 4. Lalu dijumlahkan yang bawah kali yang bawah. Negatif 3 kalikan dengan 2 gitu. Negatif 1 kali negatif 4 positif 4 ditambah 3 negatif 3 kali 2 itu negatif 6. 4 ditambah negatif 6 maka hasilnya adalah negatif 2. Jawabannya B. Simpel ya. Oke, kita lanjut soal kedua. Hasil perkalian vektor A itu negatif I tambah 4J dan vektor B 3I ditambah 2J adalah, ini sama aja ya, cuman penulisan vektornya aja yang beda. Jadi vektor A ini boleh teman-teman tulis, kita ambil koefisiennya aja, berarti ini negatif 1 dan 4. Negatif 1, 4. Kemudian vektor B-nya ini bisa teman-teman tulis menjadi 3, 2. 3, 2. Nah, cara mencari A dot B, hasil perkalian vektor ya, ini maksudnya perkalian skalar. A dot B, A kali B, itu sama dengan negatif 1 kalikan 3. Ya, negatif 1 kali 3 kita pakai rumus yang pertama yang tadi. Kemudian 4 kalikan dengan 2. 4 kali 2. Negatif 1 kali 3, negatif 3. Ditambah 4 kali 2, 8. Negatif 3 tambah 8, positif 5. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. Diketahui koordinat titik A 21, ini koma ya. 21 negatif 3, kemudian koordinat B-nya 5 negatif 4 negatif 1, dan koordinat titik C negatif 3, 0, 0. Hasil dari vektor AB kali vektor AC. Nah, kita cari dulu vektor AB dan vektor AC-nya. Vektor AB, tahu cara nyari vektor AB kalau diketahui koordinatnya? Itu vektor posisi ujung dikurangi vektor posisi awal. Jadi kalau AB berarti B dikurangi A gitu ya. Kalau PQ berarti Q dikurangi P. Paham ya? Hati-hati, ini AB itu B dikurangi A. Hati-hati kalau teman-teman kebalik jadi A dikurangi B, itu nanti akan beda tanda. Ya, kalau harusnya positif nanti akan negatif dan sebaliknya karena arahnya akan kebalik. Oke, jadi vektor AB itu vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Vektor posisi B, vektor posisi itu sama dengan koordinatnya. Jadi vektor posisi B itu sama dengan koordinat B. Berapa? 5, negatif 4, negatif 1. Sama dengan koordinat B. Dikurangi vektor posisi A. Vektor posisi A, 2, 1, negatif 3. 2, 1, negatif 3. Jadi kita dapat vektor AB-nya 5 dikurangi 2, 3. Negatif 4 dikurangi 1, negatif 5. Negatif 1 dikurangi negatif 3. Ayo, berapa? Ini sama aja dengan negatif 1 tambah 3 ya. Positif 2. Nah, ini kita udah dapat vektor AB-nya. Sekarang kita cari vektor AC. Vektor AC, ingat tadi vektor posisi ujung dikurangi vektor posisi awal. Berarti ini C dikurangi A. Oke. C itu sama dengan koordinat C-nya. Vektor posisi C negatif 2, 0, 0. Negatif 2, 0, 0. Kemudian kita kurangi dengan vektor posisi A. 2, 1, negatif 3. Maka kita peroleh vektor AC-nya negatif 2 dikurangi 2, negatif 4. 0 dikurangi 1, negatif 1. 0 dikurangi negatif 3, positif 3. Nah, kita udah dapat vektor AB dan vektor AC-nya. Jadi sekarang kita bisa nyari vektor AB dot vektor AC. Gimana? Ya tinggal kita kalikan aja ya, kayak yang tadi ya. 3 kali negatif 4 ditambah yang tengah negatif 5 kali negatif 1. Negatif 5 kali negatif 1. Kemudian ditambah kalikan yang bawah 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 2 kali negatif 4, negatif 12. Negatif 5 kali negatif 1, positif 5. 2 kali 3, 6. Ya. Negatif 12 tambah 5 tambah 6, berapa?
negatif 1, ya enggak? Negatif 12 tambah 5 itu negatif 7 kan. Negatif 7 tambah 6 itu negatif 1. Jadi jawabannya adalah negatif 1 C. Oke, kita lanjut ke contoh soal keempat. Vektor A dan vektor B membentuk sudut alfa. Diketahui panjang A-nya. Panjang vektor A itu 4 dan panjang vektor B sama dengan 14. Dan cos alfa sama dengan 3/7. Ditanyakan adalah nilai dari A dot A tambah B. Oke. Kita akan mencari A dot A tambah B. Ini tinggal kita kalikan aja. Vektor A kali vektor A berarti A dot A ya. A dot A ditambah vektor A kali vektor B. A dot B. Nah, di sini karena vektornya yang diketahui kan cuma panjangnya aja. Kita menggunakan rumus kedua, rumus yang menggunakan menggunakan cos ya. Misalkan U kali V itu gimana tadi? Panjang U kali panjang V kali cos alfa. Misalkan alfanya adalah sudut antara U dan V. Kita akan menggunakan rumus yang ini, teman-teman. Ya. Sekarang yang A dot A berarti panjang A kali panjang A. Nah, sudut antara A dengan A berapa? Kalau alfa itu sudut antara A dan B ya. Kalau A dengan A berarti kan ini vektor yang sama. Berimpit kan? Artinya sudutnya itu 0. Cos 0. Oke? Cos 0. Cos 0 derajat. Ditambah A kali B. Panjang A kali panjang B kali cos sudut antara A dan B itu tadi apa? Alfa. Cos alfa. Nah, sekarang panjang A berapa? Panjang A itu 4. 4 kali panjang A 4 kali cos 0. Cos 0 derajat berapa? 1 ya. Kali 1 ditambah panjang A itu 4 kali panjang B 14 kali cos alfa. Cos alfa di sini udah diketahui 3/7. 3/7. Oke, kita hitung aja. 4 kali 4 kali 1 16. Ditambah, nah yang ini gini aja ya. 14 kita bagi dengan 7 itu kan 2. 2 kali 3 6. 6 kali 4 24. Ini 24. 24 tambah 16 40 ya. Jadi jawabannya adalah 40. Ada C ya. Oke, sekarang kita bahas contoh kelima. Di sini yang ditanyakan bukan hasil kalinya, tapi sebaliknya. Di sini yang ditanyakan adalah besar sudutnya ya. Besar sudut antara vektor A dan vektor B. Di sini vektor A dan vektor B-nya diketahui. Nah, yang menggunakan sudut otomatis itu rumus kedua kan. A dot B itu sama aja dengan panjang A kali panjang B gitu kan, kali cos, misalkan sudutnya itu alfa ya, kali cos alfa. Nah, dari sini ini kita peroleh panjang vektor A kali vektor B dibagi panjang A kali panjang B itu sama dengan cos alfa. Nah, inilah rumus yang teman-teman gunakan jika ditanyakan sudutnya. Jadi cos alfa itu sama dengan A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Nah, ini rumus yang kita gunakan untuk mencari sudut vektor ya. Nah, kita cari dulu A dot B. A dot B, kita gunakan rumus pertama ya. Kalikan yang unsur-unsurnya bersesuaian, lalu jumlahkan. 3 kali 2 langsung aja 6. Kemudian 2 kali 3 tambah 6 lagi. Kemudian ditambah 4 kali negatif 3 negatif 12. 6 tambah 6 tambah negatif 12. Berapa? 6 tambah 6 12 dikurangi 12 0. Oh, ternyata 0 ya. Nah, di sini cos alfa sama dengan A kali B itu nilainya 0. Nah, teman-teman kalau udah dapat A dot B-nya 0, yang bawahnya panjang A dan panjang B gak usah dicari. Kenapa? Karena 0 dibagi berapapun selain 0 ya, 0 dibagi 0 itu tak tentu. Yang bawah ini gak mungkin 0, oke? Dan gak usah teman-teman cari A panjang A kali panjang B, ini gak usah dicari karena hasilnya ini pasti
0. 0 dibagi panjang ini pasti 0. Oke. Cos alfa sama dengan 0, maka alfanya itu berapa? Nah, sudut antara dua buah vektor pada dot produk itu batasannya antara 180, antara 0 sampai 180. 0 derajat sampai 180 derajat. Ya. Berapa sih sudut yang nilai cosnya itu 0? Maka otomatis alfanya itu adalah 90 derajat, atau boleh juga pi per 2. Di sini yang ada adalah D, ya. Jadi cos alfa sama dengan 0, maka otomatis alfanya adalah 90 derajat. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh ke-6. Tentukan nilai P agar vektor U dan vektor V saling tegak lurus. Saling tegak lurus itu artinya sudutnya itu 90 derajat, ya. Maka kalau dikalikan U dot V sama dengan panjang U kali panjang V kali cos, kalau tegak lurus berapa? 90 derajat. Nah, cos 90 itu kan 0. Jadi panjang U kali panjang V kali 0 itu, maka jawabannya adalah 0. U dot V sama dengan panjang U kali panjang V kali 0. 0. Nah, ini jadi kalau teman-teman ada soal saling tegak lurus, maka otomatis kalau vektor itu dikalikan hasilnya itu pasti 0. Ya, ini tegak lurus. Tegak lurus. A dan B tegak lurus, maka otomatis A kali B sama dengan 0 gitu. Ya, atau tegak lurus itu bisa disimbolkan kayak gini. U tegak lurus V. Nah, kita udah tahu nih. Kalau dikalikan hasilnya harus 0. Vektor U-nya saya tulis dulu seperti ini biar gampang kelihatannya. P negatif 7, kemudian 3. Kemudian vektor V-nya berapa? 4, negatif 3, dan 1. Nah, U dot V karena dia tegak lurus, maka hasilnya harus 0. Kita gunakan rumus pertama ya, dengan mengalihkan setiap elemen yang letaknya sama. P kali 4 berarti 4P. 4P negatif 7 kali negatif 3 tambah 21. 3 kali 1 tambah 3 sama dengan 0. Jadi 4P 21 tambah 3, 24 tambah 24 sama dengan 0. Maka 4P sama dengan negatif 24. Maka P-nya berapa? Negatif 24 dibagi 4. Negatif 6 ya. Jawabannya negatif 6. Oke, di sini kayaknya ada yang salah ketik ini ya. Harusnya itu negatif. Ya. Oh ya, ini negatif 6, ini negatif 3, ini positif 2. Karena nilai di pilihan ganda itu biasanya kalau dia berurutan ya, dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Ya. Jadi gak mungkin kalau di sini 2, gak mungkin di sini positif 3 dan positif 6. Jadi di sini pasti negatif. Jadi jawabannya adalah A, negatif 6. Oke, sekarang kita coba bahas soal ke-7. Diketahui vektor P sama dengan I tambah J dikurangi 4K dan vektor Q sama dengan negatif 2I dikurangi J. Nilai sinus sudut antara vektor P dan Q. Oke, di sini yang ditanyakan adalah nilai sinnya. Ya. Sebelumnya kita tulis dulu vektor P dan Q-nya. Vektor V itu berapa? 1, 1, negatif 4 ya. 1, 1, negatif 4. Di sini teman-teman lihat vektor P itu pada R3. Ya, pada dimensi 3. Kemudian vektor Q-nya juga dia pasti sama di R3. I, J di sini K-nya nggak ada, artinya koefisiennya 0. Negatif 2, negatif 1, 0. Negatif 2, negatif 1, 0. Nah, kayak gini vektornya. Nah, pada rumus yang ada P dot Q itu sama dengan panjang P kali panjang Q kali cos alfa atau cos theta, boleh lah. Kita tulis cos theta aja ya. Cos theta. Jadi kita bisa nyari nilai cosnya dulu, baru nanti kita cari nilai sinnya. Dari sini kita peroleh cos theta itu sama dengan P kali Q. P kali Q dibagi panjang P kali panjang Q. Panjang P kali panjang Q. Oke. Cos theta sama dengan P kali Q. P kali Q dari vektor ini bisa kita peroleh.
P dot Q sama dengan 1 kali negatif 2 ditambah 1 kali negatif 1 ditambah negatif 4 kali 0 sama dengan negatif 3. Oke. Negatif 3 per panjang P kali panjang Q. Panjang P. Nah, kita udah belajar tentang panjang vektor. Kita cari panjangnya. Akar dari 1 kuadrat 1 ya ditambah 1 dikuadratkan 1 ditambah negatif 4 dikuadratkan 16 sama dengan akar 18. 18 itu 9 kali 2 ya. Akar 9 itu 3. Jadi ini 3 akar 2. Kemudian panjang Q kita cari juga. Akar negatif 2 dikuadratkan 4 ditambah negatif 1 dikuadratkan 1 ditambah 0 sama dengan akar 5. Oke. Di sini panjang P kali panjang Q 3 akar 2 kali akar 5 sama dengan negatif 3 per 3 akar 10. Negatif 3 dibagi 3 itu 1 sama dengan negatif 1 per akar 10. Nah, ini cos theta. Kita akan mencari sin theta ya. Nilai cos ternyata negatif. Artinya tetanya ini ada di kuadran 2. Artinya sudutnya itu tumpul ya. Kita akan mencari sinnya sekarang. Ini kita hapus dulu ya. Nah, teman-teman tahu konsep dasar di trigonometri. Ini theta. Ya. Sin itu depan per miring, depan sudut dibagi miring atau hipotenusa. Cos itu samping per miring. Nah, di soal ini kita udah dapat cosnya. Abaikan negatifnya dulu karena nilai sin di kuadran 2 meskipun tumpul itu pasti positif ya. Jadi jawabannya itu gak mungkin A, B, dan C. Karena yang ditanyakan sin itu pasti positif. D atau E nanti pilihannya. Cara nyarinya gini. Di sini kan cos yang adanya. Cos itu samping per miring. Samping per miring artinya sampingnya itu 1, miringnya itu akar 10. Abaikan dulu negatif ya. Abaikan dulu negatif karena negatif itu tergantung di kuadrannya. Negatif positif tergantung di kuadrannya. Kita abaikan dulu. Kita akan mencari nilai sinnya dulu. Nah, dengan Pitagoras kita bisa mencari sisi depan. Sisi depan itu berapa? Akar dari akar 10 dikuadratkan. 10 dikurangi 1 dikuadratkan 1. Berapa? Akar 9 atau 3. Maka sin theta itu pasti positif. Depan per miring ya. Depannya 3, miringnya akar 10. 3 per akar 10. Kita rasionalkan kali akar 10 per akar 10. Berapa? Akar 10 akar 10. 10. Atasnya 3. Kemudian akar ini akar 10. Jadi jawabannya sin theta itu 3 per 10 akar 10. Jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita bahas soal ke-8 dan ini sekaligus soal terakhir, soal penutup pada video kali ini. Jika sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat, maka berapa nilai P-nya? Kita tulis dulu vektor A itu 1 akar 2P. 1 akar 2P. Kemudian vektor B-nya berapa? 1 negatif akar 2P. 1 negatif akar 2P. Gitu ya. Kalau kita kalikan A kali B, A dot B, vektor A dot vektor B itu sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos sudut diantaranya 60 derajat. Berarti cos 60 derajat. Di sini kita akan menggunakan kedua rumus. Sebelah kiri kita gunakan rumus 1, sebelah kanan ini tinggal kita selesaikan. Jadi kita juga butuh panjang A dan panjang B. Kita cari dulu. Panjang A sama dengan akar ini ya, 1 dikuadratkan 1 ditambah akar 2 dikuadratkan itu 2, kemudian P dikuadratkan plus P kuadrat sama dengan 3 tambah P kuadrat. Kemudian panjang B juga sama, teman-teman cari, sama dengan akar B nya itu yang ini, 1 dikuadratkan 1 ditambah
Ini negatif, negatif akar 2 dikuadratkan tetap positif 2 ya. Negatif dikuadratkan positif. Kemudian P dikuadratkan tambah P kuadratkan sama dengan 3 tambah P kuadrat. Nah, sekarang A dot B yang dikalikan. A dot B itu A dot B sama dengan kalikan yang bersesuaian. 1 kali 1, 1 ditambah akar 2 kali negatif akar 2, negatif 2, P kali P tambah P kuadrat. Sama dengan 1 ditambah negatif 2, negatif 1 tambah P kuadrat. Oke, jadi kita dapat A dot B itu negatif 1 tambah P kuadrat. Panjang A tadi berapa? Akar 3 tambah P kuadrat. Kali panjang B sama akar panjang B itu yang ini. 3 tambah P kuadrat kali cos 60 itu setengah. Ya, kali setengah. Jadi kita dapat negatif 1 tambah P kuadrat sama dengan ini akar kali akar dan isinya sama, berarti akarnya dihilangkan ya. Ngerti nggak? Jadi kalau teman-teman ketemu akar X kali akar X itu berarti kan X. Atau sama aja dengan akar X dikuadratkan. Artinya X. Gitu ya. Ini akar 3 tambah P kuadrat kali akar 3 tambah P kuadrat. Berarti akarnya kita hilangkan. Jadi 3 tambah P kuadrat tanpa akar. Kali setengah. Menghilangkan setengah gimana? Kita kali 2 kedua ruas. Negatif 1 kali 2, negatif 2 tambah P kuadrat kali 2, 2P kuadrat. Sama dengan setengah kali 2 ini 1. Berarti ini jadi kali 1. 3 tambah P kuadrat. Oke. Jadi 2P kuadrat dikurangi P kuadrat sama dengan 3, negatif 2 ke kanan tambah 2. P kuadrat sama dengan 5. Dari sini kita dapat P sama dengan positif negatif akar 5 ya. Positif negatif akar 5. Jadi jawabannya adalah D. Oke, itu 8 contoh soal. Silakan teman-teman coba lagi soalnya ya, diulang lagi. Coba kerjakan sendiri. Sampai sini dulu. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.